Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifka Rosita Putri Ginaris, salah satu dosen di program studi Sarjana Farmasi Stikes 17. Sebagai seorang dosen, saya menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Passion utama saya berada pada bidang pengajaran, sehingga bobot kontribusi adalah 60% pengajaran, 20% penelitian, dan 20% pengabdian kepada masyarakat. Saya senantiasa menyelaraskan ketiga aspek tersebut, salah satunya dengan mengintegrasikan hasil penelitian dalam proses pembelajaran, baik teori maupun praktikum, serta mendiseminasikan ilmu tersebut ke dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar memberi manfaat yang luas. Saat ini saya mengampu mata kuliah praktikum teknologi sediaan bahan alam yang dapat diambil oleh mahasiswa semester 7 dengan bobot 1 SKS. Capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu melakukan proses ekstraksi bahan alam dengan metode maserasi. Metode ini banyak digunakan untuk memperoleh senyawa bioaktif secara sederhana, efisien dari tanaman obat lokal seperti kacang bude Cajanus cajan. Bentuk pembelajaran praktikum ini dilaksanakan di Laboratorium Teknologi Program Studi Farmasi Stikes 17 dengan delivery pembelajaran melalui metode ceramah. Dalam sesi ini, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu melakukan proses ekstraksi secara langsung, tetapi juga mampu melakukan pengamatan dan pencatatan parameter penting yang mempengaruhi hasil ekstraksi. Sebagian dari capaian pembelajaran yang harus dicapai. Materi ini juga dapat diakses melalui LMS Stikes 17. Metode pembelajaran yang saya gunakan berbasis project-based learning, di mana mahasiswa dibagi menjadi kelompok untuk mengerjakan proyek praktikum berupa ekstraksi bahan alam menggunakan metode maserasi. Dilanjutkan dengan pengamatan terhadap parameter ekstraksi dan analisis hasilnya secara kuantitatif. Interaksi berlangsung aktif di laboratorium melalui diskusi, tanya jawab, dan pendampingan langsung. Asesmen dalam praktikum ini mencakup pretest 15%, post-test 15%, proyek 30%, laporan hasil praktikum 25%, keaktifan 10%, serta kehadiran 5%. Inovasi pembelajaran terletak pada penerapan project-based learning yang mengintegrasikan hasil penelitian dosen ke dalam praktik laboratorium. Mahasiswa tidak hanya melakukan ekstraksi bahan alam, salah satunya dengan metode maserasi, tetapi juga diminta untuk menganalisis parameter ekstraksi seperti pelarut, suhu, dan waktu secara sederhana. Pembelajaran didukung dengan materi digital melalui LMS, serta interaksi lanjutan melalui Zoom dan WhatsApp untuk diskusi dan bimbingan. Laporan praktikum disusun sebagai produk reflektif dan analitis, sehingga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis dan berkolaborasi secara aktif di dalam kelompok. Kegiatan praktikum dilaksanakan secara berkelompok. Berikut merupakan dokumentasi video kegiatan praktikum yang telah kami lakukan secara luring bersama salah satu kelompok mahasiswa semester 7 di Laboratorium Teknologi Farmasi Stikes 17. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa semua. Sebelum kita mulai kegiatan praktikum hari ini, mari bersama-sama kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Ya. Jadi tujuan praktikum kita hari ini adalah melakukan proses ekstraksi dari bahan alam. Kemudian nanti kita mengamati parameternya di dalam ekstraksi itu, termasuk jenis pelarutnya, suhu, sama waktunya. Ya. Setelah itu kalian nanti menyusun laporan, kemudian dikumpulkan, ya, dikumpulkannya di mana? Di Siakat ya. Di LMS-nya masing-masing secara kelompok. Nah,
Sebelum masuk ke pretest, saya mohon kepada mahasiswa semua untuk melakukan absensi terlebih dahulu di Siakat Stikes 17. Silakan buka akunnya masing-masing dan pastikan sudah mengisi kehadiran hari ini karena absensi itu sangat penting gitu ya sebagai bagian dari penilaian kehadiran saat praktikum. Ya, silakan untuk absen dulu. Sudah ya? Ya. Sebelum kalian melakukan kegiatan praktikum, saya akan memberikan beberapa pertanyaan singkat sebagai pretest. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman awal kalian ya terhadap materi yang akan kita praktikumkan hari ini. Silakan dikerjakan secara individu, waktunya 10 menit, dibuka pada akun LMS-nya masing-masing. Oke, selesai ya. Sudah? Susah tidak? Iya. Oke, mari kita sedikit mengingat kembali materi sebelumnya. Ya, karena sudah kita praktikumkan ya di minggu sebelumnya terkait dengan persiapan Simplisia. Jadi kalian sudah mempelajari bagaimana melakukan dari sortasi bahan, kemudian pencucian, kemudian penyerbukan, pengeringan, sampai penyimpanan dari bahan alam tersebut agar siap untuk diekstrak gitu ya. Nah, proses ini sangat penting karena kualitas dari Simplisia akan menentukan keberhasilan dari ekstraksi. Nah, hari ini akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu ekstraksi. Ya. Jadi metode yang akan kita gunakan adalah metode maserasi, yaitu dengan perendaman serbuk bahan alam di dalam pelarut selama beberapa hari. Jadi bahan yang akan kita gunakan simplisianya adalah dari biji kacang gude. Nama latinnya adalah Cajanus kajan yang sudah dikeringkan dan diserbuk gitu ya atau di blender. Nah, kemudian pelarutnya nanti kita akan menggunakan pelarut etanol 70% yang efektif dia bisa melarutkan senyawa flavonoid gitu ya. Jadi kegiatan hari ini kita akan fokuskan dari proses penimbangan, kemudian maserasi ya dengan perendaman ke dalam pelarut, kemudian pelabelan, terus penyimpanan ke dalam Erlenmeyer, kemudian kita nanti amati selama 3 hari ke depan. Sebelum kita mulai praktik langsung, saya ingin buka sesi tanya jawab dulu ya, untuk memastikan kalian paham konsep dasarnya. Ya. Pertanyaan yang pertama, tujuan dari metode maserasi di dalam ekstraksi bahan alam. Saya Ibu, Ya. tujuan dari metode maserasi adalah untuk mengeluarkan senyawa aktif dari bahan alam menggunakan pelarut yang sesuai pada suhu kamar secara bertahap. Ya, jadi benar ya, maserasi itu tidak memerlukan proses pemanasan ya. Jadi dia itu cocok untuk senyawa yang tidak tahan panas seperti flavonoid. Pertanyaan kedua, kenapa kita menggunakan pelarut etanol 70% dalam praktikum ini? Saya Bu, karena pelarut etanol 70% bersifat semipolar yang dapat melarutkan senyawa flavonoid pada ekstrak kacang gude. Tepat ya. Jadi pelarut ini sering digunakan karena mampu melarutkan senyawa polar maupun semipolar dengan baik. Nah, pertanyaan yang ketiga, apa saja jenis parameter penting yang harus diamati selama proses maserasi? Saya Bu, ada jenis pelarut, suhu ekstraksi, lama waktu perendaman, dan hasil ekstrak seperti warna, aroma. Bagus. Jadi kalian harus mencatat semua itu di dalam logbook maupun lembar pengamatan secara kelompok. Pertanyaan yang terakhir, apa langkah pertama yang akan kita lakukan hari ini? Saya Bu, menimbang serbuk kacang gude kemudian dimasukkan ke dalam Erlenmeyer.
Nah, jadi maserasi itu adalah proses perendaman serbuk simplicia di dalam pelarut selama beberapa hari pada suhu kamar agar senyawa aktifnya itu larut secara perlahan. Nah, teknik ini banyak digunakan di dalam pengolahan bahan alam, ya, karena praktis dan tidak membutuhkan alat yang canggih gitu. Jadi di dalam praktikum ini kita akan menggunakan simplicia dari kacang bude atau Cajanus cajan karena tanaman lokal, dia sangat kaya akan flavonoid dan berpotensi sebagai anti diabetes. Nah, untuk praktikum ini alat dan bahan yang dibutuhkan sesuai di panduan praktikum sudah dibawa ya bukunya. Ya, sudah dibaca ya, dipelajari apa saja. Mungkin di situ ada serbuk kacang bude, kemudian ada pelarutnya, etanol 70%, kemudian ada alat-alat gelas yang kita butuhkan nanti. Untuk langkah-langkahnya di dalam metode maserasi, yang pertama, ada penimbangan serbuk simplicia kering, nanti sebanyak 50 gram. Nah, untuk perbandingannya dengan pelarut, menggunakan 1:10. Ya. Jadi kalau berat simplicianya atau berat serbuknya 50 gram, berarti pelarutnya berapa? 500 mili, betul. Kemudian penambahan pelarut etanol 70% hingga seluruh serbuk terendam. Yang ketiga, perendaman selama 3 hari, kemudian dikocok ringan setiap hari. Setelah itu baru penyaringan dan pengumpulan filtrat. Nah, ekstrak yang dihasilkan kemudian dapat kita gunakan di dalam formulasi, ya, mau dibuat serbuk atau kapsul atau sediaan lainnya itu bisa. Ya. Kalian juga diajak mencatat perubahannya dari organoleptik, ya. Kemudian bisa memahami pengaruh lama perendaman serta jenis pelarut dari hasil ekstraknya. Kemudian kalau sudah, jika tidak ada pertanyaan lagi, mari kita siapkan alat dan bahannya sesuai dengan kelompok. Saya akan mendampingi selama praktikum berlangsung. Kemudian jangan lupa setiap mahasiswa usahakan untuk mencatat pengamatan dan mengikuti prosedur dengan hati-hati. Selamat melaksanakan praktikum, semoga berjalan dengan lancar dan bermanfaat. Ini pakai pelarut apa tadi? Etanol 70% Ibu. Etanol 70% ya. Ya, Iya. oke. Disaring pelan-pelan ya, dikit demi sedikit. Ya, lanjutkan. Iya Bu. Menurut kalian, kenapa warna ekstrak bisa beda padahal bahannya sama? Mungkin karena jumlah pelarutnya beda, Bu. Nah, jadi analisisnya ya setelah melakukan ekstraksi kita hitung rendemennya ya. Jadi menggunakan rumus berat simplicia dibagi berat ekstrak dikalikan 100%. Nah, nanti bisa dilihat hasilnya berapa rendemennya gitu ya. Oke, jadi ini hasilnya ya dari ekstraksi menggunakan maserasi ya sudah menjadi ekstrak. Kemudian nanti kita amati selama 3 hari ke depan, gitu ya. Ya, jadi terima kasih atas kerjasamanya. Sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama menutup kegiatan ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Sebelum kalian meninggalkan laboratorium, saya ingin mengajak kalian melakukan refleksi singkat. Ya, jadi hari ini kalian sudah belajar melakukan ekstraksi dari bahan alam menggunakan metode maserasi. Kalian juga sudah mengamati prosesnya, mulai dari pencampuran,
dan pelarut, kemudian hingga penyimpanan, kemudian pengamatan dari awal hasil ekstraknya. Nah, silakan didiskusikan di kelompok kalian apa saja yang berjalan baik, kemudian apa kendala yang muncul, kemudian dan apa yang bisa kita perbaiki di pertemuan berikutnya. Dan catat poin-poinnya di dalam laporan kalian sebagai bentuk refleksi ilmiah. Jangan lupa untuk laporan kelompoknya diupload di LMS masing-masing ya, sesuai dengan kelompoknya. Kemudian laporan resmi dikumpulkan di lab ini juga, paling lambat hari Jumat jam 9. Ya, jadi pastikan laporannya ditulis lengkap, kemudian datanya dicantumkan, hasilnya maupun dokumentasinya dan analisis dilakukan dengan benar. Jadi itu saja dari saya, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pernyataan diri dosen untuk unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dan video pembelajaran praktikum teknologi bahan alam yang sudah saya lakukan. Melalui praktikum ini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menerapkan teknik dasar ekstraksi dari bahan alam. Selain itu, mahasiswa juga menghargai kekayaan hayati lokal dan potensi farmasetika yang dimiliki. Terima kasih telah mengikuti video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.